Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikadek Erik Dipayana. Saya mahasiswa PPG Daljak kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha dengan jurusan PPKN. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran UKIN di SMP Negeri 1 Kute dengan submateri yang saya akan bawakan, yaitu memahami norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, masih semangat ya? Masih. Pada sana. Pakai jari. Om Swastiastu. Oke, tadi di pelajaran PPKN ya. Jadi sebelum Bapak mulai, Bapak minta Bapak pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Silakan sekarang kalian buka HP-nya dulu ya. Kalian lihat di grup kelasnya, Bapak sudah kirim link absen di sana ya. Isi keterangan hadir anak-anak ya. Sudah? Kalian semua masih semangat? Masih. Kalau masih, Bapak mau ajak kalian untuk bernyanyi lebih dahulu ya. Nyanyinya berjudul Satu Nusa Satu Bangsa ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak masih lihat ada teman-teman kalian yang belum mengeluarkan buku ini ya. Coba si Arjuna dia sama Una ya, silakan keluarkan bukunya. Nah, jangan sampai nanti kalian diarahkan oleh gurunya anak-anak ya. Jadi kita buat kesepakatan, kalau misalnya gurunya masuk kelas, kalian itu sudah siap semua buku itu di atas meja ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, nyanyi terlebih dulu biar menumbuhkan rasa semangat dalam pembelajaran ini. Coba Bapak minta perwakilan satu orang di antara teman kalian ya, Pak tunjuk Gelora. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak masih lihat kalian rada-rada kurang semangat ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa semangat kalian dan sekaligus membuat kalian konsentrasi nanti dalam pembelajaran, Bapak mau adakan ice breaking anak-anak ya. Jadi di sana ada game-game nanti. Siapa yang tidak konsentrasi, tidak fokus akan dihukum ke depan ya. Oke, ada hukumannya ya. Oke, sekarang Bapak minta kalian berdiri terlebih dahulu. Nah, ini ada sebuah kata-kata anak-anak ya. Kalau misalnya Bapak bilang semut ya, kalian tangannya seperti ini ya. Semut besar gitu anak-anak ya katanya. Semut besar, gajah kecil gitu ya tangannya. Oke, kita balikan kata-katanya ya. Kalau semut besar, gajah kecil ya. Kalau kura-kura cepat gitu ya. Oke, tangannya cepat ya, kura-kura cepat ya. Terus kalau kelinci
lambat. Nah, bisa kan? Semut, besar, gajah, kecil, kura-kura, cepat, kelinci, lambat. Oke, bisa. Ya, sekarang apa tes ya? Kita mulai saja. 1, 2, 3, mulai. Semut. Oke. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Kelinci. Silakan Bapak, baru kita ke satu ya. Arum silakan ke depan ya. Oke. Sekarang Bapak mau cari yang salah lagi satu ya. Oke, Arum silakan ke depan. Kita dapat dulu ya. Kita ulang lagi sekali ya. Oke. Kelinci. Silakan ya. Yang lain saudara sudah konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk kita dapat 2 orang yang akan hidup. Kalian mau minta hukuman apa nih? Bernyanyi. Nyanyi? Apa titoan? Nyanyi ya? Mau nyanyi? Nyanyi? Oke, 1, 2, 3, mulai. SMP satu hutang citra diri kami, kembangkan belajar berlandasi iman dan takwa, berprestasi berbudaya peduli alam, kan mampu bersaing jujur dan bertanggung jawab. Mari siapkan dirimu, belajarlah selalu, unggullah dalam prestasi berbudi yang luhur. Mari wujudkan amanmu setinggi cita-citamu, raihlah masa depanmu, nyatakan hasilnya, mengembangkan kreativitas, bakat, minat dan potensi, mandiri, kreatif, inovatif, majulah Mankuta, majulah Mankuta. Oke, tepuk tangan. Ya, kalian harus tetap konsentrasi ya, jangan sampai fokus kalian itu hilang ya. Nah, kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu ya, di mana Bapak minggu lalu memesan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kalian masih ingat siapa saja tokoh ya yang berperan dalam menyampaikan gagasan ya pada saat sidang pertama PKI terkait dengan dasar negara? Siapa saja? Masih ingat kalian? Oke, silakan Anom. Yang pertama itu tokoh pertama itu adalah Muhammad Yamin. Dia mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua itu ada Dr. Sutomo. Dia mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Sedangkan yang ketiga itu Inge Soekarno. Dia mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, bagus sekali Anda ya. Tepuk tangan untuk Anom. Tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama itu ada Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei 1945, terus ada Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang juga disebut pada tanggal itu sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Nah, jadi kalian masih ingat ya materinya ya. Nah, untuk sekarang ya kita akan belajar materi baru ya, materi tentang bab 2 yaitu norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ya. Coba kalian bisa lihat layar slide PPT yang Bapak kerja. Oke, adapun tujuan pembelajaran nanti ya, di mana Bapak akan menjelaskan materi norma ini menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, di mana Bapak akan memberikan kalian contoh kasus ya yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya.
Habis itu kalian akan tampil ke depan mempresentasikan hasil penyajian dari tugas yang Bapak berikan, ya, dalam bentuk LKPD. Ya, kalian akan mampu menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita lanjut yang kedua. Dalam proses pembelajaran, yaitu dengan pendekatan saintifik model PBL, ya, jadi kalian dengan baik dapat mengetahui pentingnya norma untuk mewujudkan keadilan. Nah, terus yang ketiga, dari model PBL ini, ya, kalian akan dapat menganalisis pelanggaran-pelanggaran norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat atau yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Terus yang keempat, kalian akan mampu nanti menyusun laporan, ya, terkait pelanggaran norma yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat itu dengan baik. Nah, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, ya, Bapak mau adakan kegiatan literasi terlebih dahulu, ya. Silakan anak-anak buka bukunya yang materi tentang norma. Kalian baca dulu 10 menit, ya. Nanti setelah kegiatan literasi, Bapak akan berikan kalian yang namanya pretest, ya. Bapak akan ukur dulu kemampuan kalian sejauh mana penguasaan materi yang telah kalian pelajari. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Oke, dibacanya dalam hati ya, anak, ya. Waktunya sudah habis, ya. Sudah, ya. Nah, sekarang silakan kalian mengambil HP-nya terlebih dahulu. Bapak sudah kirim link soal, ya, di grup kelas kalian. Ya. Di sana ada link soal pretest judulnya, ya, tanggal 13 Desember tahun 2022. Nah, sudah bisa dibuka. Isi nama, kelas, dan nomor absennya, ya. Oke, untuk pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Untuk waktu Bapak kasih 10 menit anak-anak, ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dilihat skornya. Ada yang mendapat nilai di bawah KKM. KKM kita 65 nih. Banyak sekali anak-anak, ya. Yang di atas KKM, di atas 65 berapa orang? 2, 3, 4, 5 orang, 6 orang aja. Betul, ya. Nah, kalau seperti itu, ya, kalian dengarkan penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan nanti, supaya di akhir, ya, tetap Bapak akan adakan yang namanya post test, yang mana nanti harus ada peningkatan hasil pembelajaran kita yang pertama dan yang terakhir, ya, anak-anak, ya. Silakan kalian perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Oke. Nah, berkaitan dengan norma, ya, materi yang akan Bapak bawakan ini, ya, perlu kalian ketahui bahwa manusia itu, ya, merupakan makhluk zon politikon. Nah, ini disampaikan oleh seorang pakar ahli. Siapa namanya? Yang namanya Aristoteles. Ya, jadi Aristoteles ini menyatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon. Zon politikon itu apa artinya? Manusia itu adalah makhluk sosial, ya, atau makhluk yang ketergantungan dengan orang lain, ya. Lanjut, ya. Nah, dari pernyataan Aristoteles, ya, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya, artinya ketergantungan dengan orang lain, ya. Jadi sikap tersebut nanti perlu juga adanya aturan, ya, agar tidak terjadi konflik atau penyalahgunaan dari sikap tersebut, ya. Nah, aturan itu bisa disebut sebagai norma, ya, norma. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa pengertian norma? Oke, silakan keluaran. Norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, ya, jadi norma itu merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa disebut sebagai kaidah-kaidah, ya. Terus apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu berupa denda, ya, atau hukuman di penjara. Nah, itu. Kalau secara umum, ya, norma itu dibagi menjadi 4 anak-anak, ya. Kemarin juga sempat
di pembelajaran IPS Bapak lihat bahwa ada materi norma, ada ya? Ada ya. Oke, tetapi di sana dijabarkan 6 kategori macam-macam norma ya. Tapi secara umum kita bahas nanti ada 4 anak ya. Oke. Macam norma yang pertama itu ada norma agama ya. Norma agama artinya aturan yang berasal dari wahyu Tuhan ya. Ya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Dosa. Terus masuk neraka ya. Nah, terus contoh-contoh dari norma agama apa saja? Oke, melakukan ibadah atau persembahyangan ya. Kalian di sini ada yang beragama Hindu, agama Islam, terus agama Kristen, Katolik, Protestan, dan Buddha, Konghucu. Ada pasti ya. Jadi kalau agama Hindu dia melaksanakan persembahyangan berapa kali dalam sehari? 3 kali. Norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan itu artinya aturan yang bersumber dari manusia ya. Kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksinya di penyesalan kan ya, sanksinya penyesalan ya. Kalau norma kesopanan nanti baru dikucilkan ya. Oke, kalau norma kesusilaan itu nanti akan sanksinya penyesalan. Contoh dari norma kesusilaan ini apa? Contohnya ini ya, kalau pelanggaran norma kesusilaan itu berbohong dengan orang tua ya. Kalian pernah berbohong dengan orang tua? Sering. Tidak boleh seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian harus berperilaku jujur anak-anak ya. Kalau kalian sering berbohong, nanti kalian akan menyesal di kemudian hari ya. Yang ketiga ada norma kesopanan ya. Norma kesopanan ini artinya aturan yang bersumber dari lingkungan masyarakat ya. Apabila melanggar akan mendapatkan sanksi berupa pengucilan. Contohnya saja di lingkungan sekolah ini. Ya, kalau dikategorikan sebagai norma kesopanan, ya, kalian itu harus misalnya berpakaian rapi di sekolah, ya. Terus berperilaku sopan ketika pembelajaran berlangsung. Apalagi kalau bertanya, kalian itu naikkan tangan kiri, apakah itu sopan? Tidak. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau bertanya dengan guru, naikkan tangannya, ya. Terus bertemu dengan teman, dengan guru, atau dengan lawak kelas di lapangan ini, kalian harus bisa menerapkan 3S. Tahu 3S? Apa itu? Salam, sapa, ya seperti itu dibiasakan ya. Jangan sampai nanti kalian cuek, langsung jalan aja. Apalagi ada teman kalian yang makam, kalian lewatin begitu saja di depannya, nggak boleh seperti itu. Ya, apalagi kalau acara Idul Fitri ini ya, kan teman-teman kita yang umat Muslim itu puasa. Nah, jangan sampai kalian di kelas itu makan ya, ada temennya yang lagi puasa, itu tidak boleh seperti itu. Ya, bisa kan anak-anak ya? Nah, saling tunjuk-tunjuk kalian ini pasti pernah ya, jangan seperti itu. Ya, oke kita lanjut biar cepat. Yang terakhir itu ada norma hukum. Ya, norma hukum ini adalah aturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang bersifat wajib dan memaksa. Ya, baik tertulis maupun tidak tertulis, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa hukuman di penjara maupun denda. Ini ya. Jadi kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian itu harus mentaati aturan-aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Ya, apalagi berkaitan dengan tata tertib berlalu lintas terkadangnya ya. Nah, mungkin di antara kalian di sini semua sudah ada yang bisa membawa sepeda motor. Ya, sudah ada. Kalau yang sudah bisa bawa sepeda motor, Bapak sarankan jangan sampai kalian nanti ngebut-ngebutan di jalan ya. Terus jangan sampai ke jalan raya dulu, jalan besar, bypass itu ya. Karena kalian ini belum memiliki SIM. Ya, apalagi kemarin ada kasus itu ya, di mana kakak kelas kalian sampai meninggal ya akibat bawa sepeda motor trek-trekan itu ya. Bagaimana ya? Jangan seperti itu ya. Sayangilah nyawa kalian, sayangilah keluarga kalian ya. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu lagi ya, ini ada tayangan di PowerPoint-nya ya, mengarahkan nanti peserta didik atau kalian akan membentuk kelompok ya. Nanti Bapak akan kirim LKPD di grup kelasnya ya.
Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Oke, sudah semua ya. Sekarang akan buka grup kelasnya ya. Yang kirim LKPD-nya di sana. Ya. Nanti kalian akan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Setelah itu, ya kalian buat di kertas lempiran. Kalian presentasikan nanti di depan kelas ya. Nanti akan ada penilaian dari Bapak Nana ya. Gimana jawaban kalian? Misalnya kalau jawabannya kurang tepat ya, nilainya itu bisa di bawah KKM. Jadi usahakan jawabannya itu yang sangat baik ya, yang bagus ya. Nah, ini yang adalah anak ada yang ditanyakan terus dulu? Enggak. Bisa semua ya? Oke, baik. Sudah semua sudah ya? Kalau sudah ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu? Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke ya, Bapak mau ajak kelompoknya ya. Siapa yang akan tampil pertama ke depan ya? Bapak mulai dari kelompok 4 ya. Sebelum kamu mulai, perkenalkan nama saya Nyoman Agung Nugraha. Perkenalkan nama saya Dewa Ikilana Dwi Putri. Perkenalkan nama saya Nimade Sukapermana Tingkatan Udayana. Perkenalkan nama saya Iman Kren Anugrah Tarta. Perkenalkan nama saya Kadir Nafalin Ratu Dinda. Perkenalkan nama saya Niko Mangcerinda Mariati. Nah, hari ini kamu berpikir kesempatan pertama untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan kamu terhadap gambar yang diberikan untuk soal yang diberikan kepada kami. Gambar yang kamu dapat adalah gambar 3 anak SD berbonceng menggunakan motor. Nah, tanggapan kami atau soal nomor 1 yang saya jawab adalah tanggapan kami adalah heran dan aneh mengapa orang tua atau wali dari anak SD tersebut bisa membiarkan anak didik atau anak sendiri untuk menaiki motor, apalagi berbonceng itu juga sangat berbahaya. Meningkatkan tingkat emosionalnya belum stabil. Yang kedua, meningkatkan tingkat kenakalan. Pengendara di bawah umur dapat berpengaruh besar terhadap kepribadiannya. Pengendara di bawah umur dominan akan menjadi nakal dalam berkendara. Yang ketiga, tidak tenang dalam berkendara. Pengendara di bawah umur tidak akan tenang dalam berkendara. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka belum memiliki SIM dan juga surat-surat yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan nomor 5. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana cara menanggulangi pelanggaran tersebut. Untuk menanggulangi pelanggaran tersebut, yaitu dengan pengawasan dari orang tua dan tidak memberikan izin atau bahkan mengajari anak untuk mengendarai sepeda motor saat usianya masih belum cukup. Diperlukan juga peningkatan penjagaan di daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi.
Peningkatan perlu dilakukan pada jalan-jalan yang sepi atau di sekolah, contohnya SD dan SMP, yang memiliki banyak laporan terhadap pengendara yang bawah umur. Baik, terima kasih. Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang Bapak Erik juga teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung ketahuan anugerahnya, maka pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nimade Gita Pratiwi selaku ketua dari kelompok 1. Dan di sebelah saya ada Saya Nini Pasalinan. saya Arkana Girasta, saya Wanka Sindang Putra. Saya Nikutandi. Saya Anda Ketut Saya Bintang. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Bapak Eri sudah menjelaskan tentang materi norma pada hari ini. Dan kita diberikan tugas, kita diberikan gambar-gambar masing-masing satu untuk masing-masing kelompok. Dan kami sebagai kelompok 1 mendapati gambar pertama. Di gambar pertama, ada seorang warga negara asing yang sedang duduk di atas pura. Kita mendapat 5 soal. Dan soal pertama yaitu apa tanggapan kami tentang gambar tersebut yang akan dijawab oleh Zalfa. Tanggapan kami mengenai gambar tersebut adalah gambar tersebut tidak seharusnya dilakukan, apalagi sampai ada yang menuduh hal tersebut. Yang kedua, gambar tersebut termasuk dalam pelanggaran norma apa? Dan dijelaskan. Akan dijawab oleh Arkan. Pada gambar tersebut termasuk pelanggaran norma agama, yaitu norma yang berasal dari wahyu Tuhan, di mana jika kita melanggar norma atau anjuran-anjuran tersebut, kita akan mendapatkan sanksi yaitu berupa dosa. Dan juga pada gambar tersebut termasuk pelanggaran dalam norma sosial atau kesopanan, karena telah melakukan perilaku yang tidak senonoh di tempat yang suci. Jika orang tersebut diketahui oleh warga sekitar, bisa saja warga tersebut dikenakan caci makian dan juga teguran. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada beberapa informasi yang belum saya sampaikan dan juga beberapa kata-kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya ucapkan Pramasati. Om Santi 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 Om. Sekarang kita lanjut. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nimade Nayara Kastalia, Saya Nilo Arjuna. saya Nimade Vena Putriani, Saya Federica Jonasari. Saya Samayu Made Santi Kiranasari. saya Nimade Matya Nugraha. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan gambar yang kelima, yaitu tawuran antar pelajar. Pertanyaan pertama, apa tanggapan Anda tentang gambar tersebut? Tanggapan saya tentang gambar tersebut yaitu tawuran antar siswa. Tawuran antar siswa itu merupakan tindakan yang harus kita hindari dan harus kita jauhi. Sebagian besar faktor daripada tawuran ini disebabkan oleh hal yang sepele yang memicu awalnya tawuran. Mereka yang terlibat seringkali salah sasaran dan akan menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Maka dari itu, tawuran ini sangat merugikan dan mengganggu aktivitas orang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arum dan Tiana. Gambar tersebut termasuk dalam pelanggaran norma hukum. Karena sesuai dengan norma hukum, yaitu berisikan ketentuan, kewajiban, perintah, dan larangan dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan untuk berbuat suatu kebaikan, dan larangan adalah keharusan yang tidak harus dibuat karena menyebabkan kerugian. Norma hukum berfungsi untuk melarang warga negara agar tidak melakukan hal yang tak diinginkan. Jika ada warga negara yang melanggar, akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Ada juga unsur-unsur dalam norma hukum, yaitu aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Aturan tersebut berisikan tentang perintah dan larangan. Aturan itu dibuat oleh pihak yang berwenang. Aturan yang bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa. Sanksinya bersifat tegas dan nyata.
Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Joan. Jelaskan mengapa masih sering terjadinya pelanggaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan beberapa orang yang menganggap itu agar dianggap seperti hebat. Dan orang-orang yang mengikuti tawuran-tawuran tersebut banyak yang mengajak teman-temannya untuk mengikuti tawuran tersebut. Tawuran juga bisa terjadi karena kedua pihak yang saling membenci atau tidak suka satu sama yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira. Soal nomor 4. Jelaskan dampak dari pelanggaran tersebut. Dampak konflik tawuran antar pelajar yang memberikan dampak yang negatif berupa 1. Dampak psikologi dengan timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu. Traumatik adalah jenis kerusakan jiwa akibat pengalaman buruk seseorang yang dekat dengan risiko mengalami bahaya serius atau kematian. 2. Merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. 3. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku, dan masyarakat. 4. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan sebuah benda, contohnya batu dan lain sebagainya. 5. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Nah, jadi dari penyajian kelompok 1 sampai kelompok 5 ya Bapak rasa itu sudah sangat bagus ya. Nah, tetapi nanti lebih ditingkatkan lagi dalam hal suaranya ya seperti itu ya, karena Bapak lihat ada beberapa penyajian dari kelompok lain ya suaranya rata-rata kurang ya. Terus dari penyampaian materi tugas-tugas LKPD yang Bapak berikan itu semua sudah dibawakan dengan sangat baik ya. Nah, terkait model pembelajaran PBL yang Bapak sampaikan ini ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau meminta salah satu dari kalian ya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan ya, apa yang dapat kalian pelajari dari materi yang Bapak bawakan ini. Siapa yang mau? Ya, oke, silakan Alina. Ya, bagi saya karena ada pembelajaran yang lebih seru ini, jadi saya dapat mempelajari tentang undang-undang yang tadi saya bawakan, yang tentang pasal-pasal yang juga tentang saya bawakan tadi. Dan selebihnya lebih ke arah pemahaman tentang pemasangan norma pada sifat-sifat manusia. Oke, bagus sekali ya. Ada yang lain? Tepuk tangan untuk Alina ya. Dari pembelajaran ini, ada yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan apa sih manfaat yang dapat kalian rasakan dari proses pembelajaran ini? Ya, oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran pada ini adalah kita bisa hari ini pada kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita semua bisa memahami beberapa tata krama dan juga aturan-aturan di daerah yang harus kita taati dan hormati agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi kepada kita, karena dimanapun kita berada kita harus menjaga kesopanan dan sikap. Oke, bagus sekali. Siapa nak? Aka ya, bukan Aka. Dari penyajian kesimpulan yang kalian pahami dari materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk sekarang kita lanjut mengadakan refleksi. Ya, untuk mengadakan refleksi ini, Bapak akan kirim link soal ya, proses di grup kelas kalian anak-anak ya. Silakan sekarang kalian buka grup kelasnya ya. Bapak sudah kirim soal proses di sana. Ketemu? Nah, silakan di sana ada 10 soal, kalian kerjakan ya dalam waktu 10 menit. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, nah sekarang kita bisa, kalian bisa lihat skornya di bawah itu ya.
Berapa kalian dapat skornya? Oke, ada yang masih di bawah KKM ini? Kamu tahu dulu. Ada yang di bawah KKM nilainya? Tidak ada angkat tangan, berarti di atas 65. Angkat tangan dulu. Oke, ada yang dapat 70, 75, oke, 80, 85, 100. Oke, orang aja ada 100 ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Merasa pembelajaran ini ya bisa cukupkan ya. Bagaimana hasilnya? Itu ada peningkatan. Nah, dulu ya, ada peningkatan dari pembelajaran pertama sampai akhir ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi tentang perumusan dan pengesahan undang-undang dasar ya. Oke. Nah, untuk kelas ya, mana kelasnya? Nah, ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita. Pada Asada. Parama Santi. Om.